Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Kaji kita pada kesempatan kali ini adalah berkisar tentang mobilisasi partisipasi politik umat Islam sebagai sebuah semangat perjuangan politik umat Islam. Mengapa umat Islam perlu berpolitik? Berpolitik berarti kita mengelola kekuasaan, dan dengan kekuasaan tersebut kita mementingkan, memenangkan aspirasi yang kita punya. Politik Islam merupakan sebuah keniscayaan. Kaum muslimin menjadi sangat perlu mengerti bahwa berpolitik berarti kita memudahkan tegaknya prinsip-prinsip Islam dalam perlindungan kekuasaan. Berpolitik dalam Islam membuat kita mengerti betapa kemudahan dan kelancaran akan terjadi ketika otoritas kekuasaan ada di tangan orang-orang soleh dan orang-orang yang tertib ibadahnya dan orang-orang yang baik akhlakul karimahnya. Kekuasaan politik membuat kita memudahkan, mendapatkan kemudahan untuk menegaskan akan haibatul Islam. Maka dari itu, secara strategis maupun secara praktis, kaum muslimin harus memahami peta situasi politik dan peran-peran yang bisa diambilnya. Bagaimana kenyataannya? Secara internasional, kita sama tahu bahwa umat Islam yang berjumlah mendekati angka 2 miliar orang. Secara politik internasional, umat Islam masih tidak dilihat sebagai sebuah kekuatan yang signifikan. Tetapi beberapa analisis secara historis, analisis secara geopolitik, maka keberadaan kesatuan kekuatan potensi umat Islam dalam bidang politik adalah sebuah potensi yang bergerak menuju perwujudan. Itu adalah ketentuan yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam satu bingkai besar yang bernama Khilafah Minhajun Nubuwah. Mengapa umat Islam perlu berpolitik? Dengan berpolitik berarti umat Islam mempunyai kekuatan untuk menjadikan kekuasaan sebagai pelindung terhadap berjalan lancarnya misi dan aplikasi daripada nilai-nilai Islam. Nah, untuk itu kita perlu memahami bahwa umat Islam harus menyadari ada dua bidang yang sangat boleh dibilang tercecer, lemah. Yang pertama adalah bidang bisnis alias ekonomi, dan yang kedua adalah bidang politik. Di lain kesempatan kita akan membahas tentang bagaimana umat Islam membangun kekuatan ekonomi nasional, ekonomi keumatan dalam artian yang praktis, dan juga tentu dalam artian yang strategis, dan peran-peran bisnis yang memberikan kesejahteraan, kemanfaatan buat bangsa dan umat Islam secara umum yang menjadi komunitas, yang menjadi pihak mayoritas yang ada di negeri ini. Kembali kepada judul awal. Partisipasi mobilisasi politik meniscayakan kita untuk melakukan penyadaran yang meluas. Sehingga tidak ada lagi umat Islam memandang remeh ketika terjadi proses pemilihan ketua RT yang dilangsungkan dekat dengan rumah mereka, maka mereka akan sigap untuk bertanya, siapa calonnya? Apa agamanya? Karena memilih pemimpin yang tidak seiman dengan kita itu merupakan sebuah kesalahan fatal dan pernah menjadi sebuah tragedi yang sangat dahsyat ketika pemilihan kepala daerah di Jakarta yang dimulai tanggal 15 Februari tahun 2017 yang kemudian bergeser menjadi putaran kedua pada tanggal 19 April 2017. Alhamdulillah, Allah memberikan bukti kepada kita semua ketika persatuan kaum muslimin, kesatuan potensi perjuangan umat bisa menepis semua tekanan-tekanan dari pihak mafia, pihak lain yang punya kepentingan untuk memenangkan aspirasi politik mereka, maka umat Islam bisa mengalahkan calon yang disiapkan oleh para pemilik modal, para cukong, dan orang-orang yang dikenal sebagai yang mereka berhadapan dengan kenyataan Jakarta punya pilihan politik secara keumatan dan kemasyarakatan. Maka sekarang kita perlu menyadarkan apakah kesadaran politik kolektif sudah terjadi luas di kalangan kaum muslimin. Apakah
Kita mengerti bahwa berpolitik itu berarti satu tindakan yang bersifat fardu kifayah, tetapi menjadi penting karena kita tidak bisa memungkiri kemudahan, kelancaran, kemurahan, kenyamanan, dan simpelnya sebuah proses birokrasi ketika seluruh orang-orang yang terlibat dalam kegiatan dinamika kemasyarakatan mereka punya hati yang cenderung kepada Allah dan Rasulnya. Perjuangan politik umat Islam telah dilakukan sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Indonesia perjuangan politik umat Islam dilakukan dengan sangat cerdas, sangat berani. Tidak ada orang yang bisa memungkiri bagaimana kita sebelum jauh-jauh hari kemerdekaan dibentuklah lembaga-lembaga kemasyarakatan, konteksnya ormas, dan juga mulai ada peran-peran kumpulan-kumpulan orang-orang berpolitik yang sehingga pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 7 November tahun 1945, dideklarasikanlah yang namanya Partai Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia. Masyumi pernah ada, Masyumi pernah dianggap tidak ada, dan Masyumi harus kembali mengadakan dirinya sebagai bentuk pendidikan dan sebagai bentuk perlawanan terhadap eksisnya paham-paham yang bertentangan dengan Islam, terutama kaum komunis dan kaum spiris. Bagaimana mobilisasi partisipasi politik? Yang pertama disadarkan bahwa kepemimpinan yang kita punya ini akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Janganlah engkau memilih orang-orang di luar kamu yang tidak seiman dengan kamu menjadi pemimpin. Itu Al-Quran. Ayat lain mungkin atau sama dengan ayat yang tadi tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 51. Ini pernah menjadi cerita kontroversial pada September tahun 2016. Ada seorang yang bernama Basuki Cahayapurnama. Bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Apa urusan dia berbuat seperti itu? Apa perlunya dia mengatakan kata-kata itu? Yang jelas ini merupakan sebuah tindakan yang tidak menunjukkan toleransi. Bagaimana seseorang bisa memberikan penilaian tentang agama orang lain padahal dia tidak mengimani ajaran agama itu. Partisipasi politik akan membuahkan banyak hal. Adanya kemudahan, adanya kemurahan, dan adanya ketenangan karena kekuatan politik yang berdekat-dekat dengan Allah dan Rasulnya akan menjadi kekuatan yang mempunyai daya emanasi positif buat kaum muslimin maupun kaum yang bukan muslim. Kekuatan politik adalah sebuah kekuatan yang perlu terus diedukasi secara luas. Sehingga saat-saat terjadi pemilihan wali kota, pemilihan bupati, pemilihan gubernur, bahkan presiden sekalipun, maka potensi umat Islam untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu akan berpulang pada kesadaran bahwa dia akan dimintakan pertanggungjawaban di yaumul mahsyar nanti. Kaum muslimin di seluruh Indonesia maupun dimanapun Anda berada, bahwa partisipasi politik umat Islam menjadi satu hal yang sangat perlu terus digelorakan. Karena faktanya banyak sekali para tokoh-tokoh Islam dan anak-anak generasi muda Islam yang mereka tahu akan persoalan-persoalan politik, tapi mereka lebih memilih tidak mau dengan pola pemikiran emangnya gue pikirin. Nah, pada pertemuan kali ini partisipasi politik memang membutuhkan tangan-tangan dingin yang bisa mengajak orang untuk berperan secara sedemikian rupa sehingga fungsi-fungsi sosial, fungsi-fungsi pelayanan akan berjalan dengan sebagaimana mestinya, dan tentunya hal ini menjadi bagian daripada perjuangan umat Islam sebagai bentuk format dakwah siasi dan juga kepada kaum muslimin yang punya perhatian ini sejak zaman di pesantren dulu. Maka hari ini gerakan partisipasi politik umat Islam, mobilisasi politik umat Islam selama dalam bingkai kebersamaan, selama dalam ikatan kekuatan kolektif, sama dengan saat kita mempunyai kemudahan-kemudahan yang membuat kita bisa hadir di majelis-majelis ilmu maupun aplikasi praktek tentang politik yang kita dengarkan sejak tadi pagi, yang sudah kita dengarkan sebelum ini, yang sudah kita pelajari dari beberapa waktu. Kesimpulannya, mobilisasi partisipasi politik menjadi sebuah keniscayaan, bahkan keharusan.
agar umat Islam bisa sejahtera secara ekonomi, sejahtera secara politik, sejahtera secara pendidikan, sejahtera untuk seluruh urusan-urusan yang sifatnya kepribadian mereka, kekeluargaan mereka, dan keumatan mereka. Maka itu kepada seluruh kaum muslimin, mari ikut dan berpartisipasilah dalam peran-peran politik, terutama politik strategis keumatan. Yang kedua, politik praktis dengan perhitungan yang membuat kita tetap benar niatnya, benar caranya, benar tujuannya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi perhatian dan kita akan melakukan gerakan politik lebih lanjut yang dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan menenggang konstitusi yang berlaku di agama, di masyarakat yang ada di tempat kita semua, bahwasannya partisipasi politik adalah hak yang merupakan milik kita semua, baik kaum muslimin yang masih belia maupun yang sudah dewasa untuk berperan di bidang politik. Semoga kekuasaan politik akan ada di tangan kaum muslimin di level yang paling rendah sampai level yang paling puncak untuk menjadikan kita menjadi negara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.